Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Newcastle disarankan rekrut dua nama ini dulu. Hadirnya pemilik baru bikin Newcastle United diperkirakan memulai proyek ambisius. Mantan penyerang Aston Villa Gabriel Agbonlahor menyarankan Newcastle United mendatangkan dua pemain yang sudah tak asing dengan Premier League lebih dulu. Mereka adalah Aaron Ramsey dan Philippe Coutinho. Kebetulan Ramsey dan Coutinho sedang menjalani momen kurang baik di klub masing-masing, yakni Juventus dan Barcelona. Newcastle bahkan diyakini tak harus mengeluarkan uang terlalu besar untuk mendatangkan dua pemain top ini. Chelsea buka pintu untuk kepulangan Eden Hazard. Hazard sudah membulatkan tekad untuk hengkang dari Real Madrid. Ini dikarenakan ia merasa stuck di Real Madrid. Ia kesulitan untuk mencapai performa terbaiknya bersama Los Blancos. Chelsea bersiap untuk menampung Hazard di tim mereka. Thomas Tuchel merasa timnya butuh tambahan kreativitas di tim mereka. Chelsea mulai menyeriusi opsi pemulangan Hazard. Mereka dilaporkan sudah membuka komunikasi dengan agen Hazard. Mereka ingin mengetahui kans Hazard pulang ke Stamford Bridge. Negosiasi lancar, Bruno Fernandes segera teken kontrak baru di MU. Proses negosiasi kontrak baru Fernandes berjalan lancar. Secara garis besar, Fernandes merasa bahagia di MU. Ia menilai Setan Merah mampu memenuhi hasratnya untuk menjadi juara. Saat ini proses negosiasi diklaim mulai memasuki fase akhir, di mana tinggal beberapa detail kontrak sang pemain masih dibicarakan. Wijnaldum tak bahagia di PSG. Jorginho Wijnaldum mengaku tak bahagia di Paris Saint-Germain karena jarang bermain. Kondisi ini membuat Wijnaldum gerah karena dia tidak bisa unjuk kemampuan sepenuhnya. Walhasil, Wijnaldum pun berkeinginan untuk tampil lebih baik sehingga dapat mencuri hati Pochettino. Wijnaldum sudah pasti ingin tampil rutin mengingat dia adalah andalan di timnas Belanda untuk menghadapi Piala Dunia 2022. UEFA cuma peduli soal uang, dan uang. Courtois memprotes digelarnya laga perebutan tempat ketiga UEFA Nations League 2021 antara Italia versus Belgia. Dia menganggap pertandingan itu tidak penting dan tak menarik minat siapapun. Kecaman Courtois kepada UEFA mencuat selepas duel Italia versus Belgia. Dia menuding pertandingan ini digelar hanya demi cuan semata tanpa melihat resiko pemain yang kelelahan akibat padatnya jadwal di klub dan tim nasional. Kalahkan Taiwan, Indonesia lolos dari playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berhasil lolos dari playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Kepastian diraih usai menang 3-0 atas Taiwan pada leg kedua yang digelar di Chang Arena Buriram, Thailand. Kemenangan 3-0 diraih berkat gol-gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit ke-27. Ricky Kambuaya di menit ke-55. Dan Witan Sulaiman di penghujung pertandingan. Kemenangan kedua ini membuat timnas Indonesia menang agregat 5-1 setelah menang 2-1 pada leg pertama. Belanda versus Gibraltar, The Oranje menang setengah lusin gol. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa di grup G, di De Kuip, Rotterdam, Belanda tampil dominan. Gibraltar cuma diberikan sekali attempts sepanjang 90 menit. Di babak pertama, Belanda mampu melesakkan 3 gol berkat aksi Van Dijk di menit ke-9. Memphis Depay di menit ke-21. Dan gol kedua Depay di injury time babak pertama.
Memasuki babak kedua, Belanda kembali mampu menambah 3 gol lewat aksi Denzel Dumfries di menit ke-48, Arnaud dan Juma di menit ke-75, dan Daniel Malen di menit ke-86. Tambahan 3 poin mengukuhkan posisi Belanda di puncak klasemen dengan 19 poin, sedangkan Gibraltar menghuni juru kunci klasemen. Jerman lolos ke Piala Dunia 2022 usai kalahkan Makedonia Utara. Dalam pertandingan di Tose Proski National Arena, Jerman tampil dominan di babak pertama, meski demikian tidak ada gol yang tercipta sampai turun minum. Jerman baru memecah kebuntuan pada menit ke-50 berkat gol Kai Havertz. Setelah itu, Jerman mampu menambah 3 gol lagi berkat aksi Timo Werner di menit ke-70. Gol kedua Werner di menit ke-73. Dan Jamal Musiala di menit ke-83. Berkat kemenangan ini, Jerman kini mengumpulkan 21 poin dari 8 pertandingan di grup C. Dengan demikian, Jerman dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Hasil kualifikasi Piala Dunia zona Eropa hari ini. Siprus bermain imbang 2-2 dengan Malta, Rumania menang 1-0 atas Armenia, Slovenia kalah 1-2 dari Rusia, Kroasia bermain imbang 2-2 dengan Slovakia, Islandia menang 4-0 atas Liechtenstein, Estonia kalah 0-1 dari Wales, Latvia kalah 1-2 dari Turki, Belarus kalah 0-2 dari Ceko, Norwegia menang 2-0 atas Montenegro. Catatan Sinteyong usai Timnas Indonesia kalahkan Taiwan. Timnas Indonesia berhasil memenangkan leg kedua pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan dengan skor 3-0. Pelatih Sinteyong mengaku senang karena di dalam lapangan anak asuhnya menunjukkan komitmen untuk bekerja keras. Meski senang, tapi Sinteyong punya catatan atas penampilan anak asuhnya menghadapi Taiwan. Menurut dia, 3 gol memang bisa dicetak, tetapi kualitas untuk bisa mencetak gol masih harus ditingkatkan. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu juga ingin lini pertahanan skuad Garuda bisa lebih stabil lagi, karena ini penting untuk membuat lawan sulit menciptakan peluang. Kesan Egy Maulana Fikri usai cetak gol debut di Timnas Senior. Egy Maulana Fikri menyumbangkan 1 gol atas Timnas Indonesia menang 3-0 atas Taiwan. Ini adalah gol debut Egy ketika tampil bersama Timnas Indonesia Senior. Meski begitu, dia tak mau jemawa sendirian. Gol cuma dijadikannya sebagai bonus karena yang terpenting adalah kemenangan tim. Bagi saya ini cuma bonus. Yang paling penting adalah kita memenangkan pertandingan ini, kata Egy dalam konferensi pers usai pertandingan. Kami akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkan pelatih. Kami mau lebih lagi dari yang sekarang. Dan ini selangkah maju bagi kami, imbuhnya. Kabar buruk Liverpool, Diogo Jota cedera saat gabung Portugal. Raksasa Premier League Liverpool mendapat kabar buruk dengan cederanya sang bintang Diogo Jota. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Portugal Fernando Santos. Pekan lalu Jota mengalami benturan di sesi latihan. Penyerang 24 tahun itu pun terpaksa harus absen kala Portugal berhadapan dengan Qatar dalam laga persahabatan internasional. Kini Jota memang masih mengikuti sesi latihan Portugal. Namun ex-pemain Wolverhampton itu berlatih sendirian terpisah dari rekan-rekannya. Rashford berterima kasih kepada penggemar setelah jadi target rasisme. Pemain Inggris dan Manchester United Marcus Rashford mengaku tidak pernah mendapat dukungan seperti yang ia terima dari para penggemarnya setelah menjadi target tindakan rasisme karena gagal mengeksekusi penalti pada final kejuaraan Eropa Juli lalu. Sebuah mural Rashford di Manchester juga dirusak, namun masyarakat datang bersama-sama dan meninggalkan pesan dukungan untuk menutupi tindakan vandalisme tersebut. Menyenangkan mendapat dukungan dari berbagai tipe orang. Ini mungkin sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya, ujar Rashford kepada BBC, seperti dikutip dari Reuters Senin.
Mungkin panggung terbesar rasisme telah ada di depan kami sebagai pemain muda. Saya senang melihat begitu banyak orang mendukung kami tanpa kami harus mengatakan apa-apa, ungkap Rashford. Direktur Spurs tegaskan Kane masih jadi bagian rencana pembangunan kembali The Lily Whites. Kegagalan Kane untuk berpindah klub ini diduga turut mempengaruhi performanya di ajang Liga Inggris musim 2021-2022. Bomber berusia 28 tahun itu gagal mencetak gol maupun assist dalam 6 pertandingan Premier League. Meski begitu, Direktur Olahraga Spurs Fabio Paratici masih memberikan dukungannya untuk Kane. Paratici juga menyebutkan bahwa kapten timnas Inggris itu masih menjadi bagian dari pembangunan kembali skuad Spurs. Harry Kane mencintai Tottenham, kata Paratici seperti dilansir dari The Sun. Kami telah memutuskan untuk mempertahankan Harry pada musim panas ini, lalu memulai pembangunan kembali dan kami senang dengan pilihan kami. Selanjutnya, stok back menipis, Real Madrid bakal balikan dengan mantan. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid berniat memulangkan sang mantan setelah stok bek tengah tergolong cukup menipis. Melansir dari Express, Real Madrid berencana untuk memulangkan sang mantan yakni Sergio Reguilon ke Santiago Bernabeu. Kans Los Blancos untuk membawa pulang Reguilon terbilang gampang-gampang susah. Meski Reguilon terikat kontrak hingga tahun 2025 mendatang, namun Real Madrid dapat menggaetnya setelah memasukkan klausul pembelian. Klausul tersebut rupanya masih aktif setidaknya hingga 12 bulan ke depan. Diprediksi jika Real Madrid kembali memulangkan Reguilon, ongkos mudiknya bisa memakan biaya sekitar 34 juta pound sterling. Newcastle United pecat Steve Bruce pekan ini. Steve Bruce dikabarkan akan segera dipecat oleh Newcastle United dalam waktu dekat. Manajemen The Magpies segera mencari penggantinya. Bruce sendiri sejak diakuisisi Newcastle diresmikan sudah menyadari dirinya tak akan bertahan lama di dalam klub dan akan digantikan oleh pelatih lain, seiring dengan ambisi manajemen baru yang menginginkan Newcastle menjadi tim tangguh di Liga Inggris. Dana melimpah yang dimiliki konsorsium Arab Saudi membuat kursi pelatih Newcastle langsung dikaitkan dengan sejumlah nama yang tak asing dengan kerasnya Liga Inggris. Beberapa di antaranya yakni Steven Gerrard, Eddie Howe, Rafa Benitez, Frank Lampard, hingga Antonio Conte. Alasan Lautaro Martinez nangis setelah jebol gawang Uruguay. Striker timnas Argentina Lautaro Martinez mengungkapkan alasan mengapa dirinya menangis usai bikin gol ke gawang timnas Uruguay. 3 menit selepas membobol gawang Uruguay, Martinez ditarik keluar untuk digantikan Joaquin Correa. Martinez terlihat menitikan air mata setelah duduk di bangku cadangan. Martinez merasa emosional karena keluarganya hadir di stadion. Untuk anak perempuan dan keluarga saya yang hadir di stadion itu lebih dari segalanya, kata Martinez seperti dikutip dari Clarin. Ini sebuah pengorbanan, meninggalkan semua hal dan saya ingat mereka. Itulah mengapa saya emosional untuk keluarga yang selalu menemani saya. Saya akan mensyukuri hidup, ucap pemain berumur 24 tahun itu. Rekor dibalik operan Messi yang menjadi gol. Lionel Messi ikut mencetak gol saat Argentina menang 3-0 atas Uruguay. Gol yang prosesnya terjadi secara menarik itu juga memunculkan rekor baru, di mana gol Messi tersebut tampaknya justru dimaksudkan sebagai operan. Menurut Sky Sport, pemain Paris Saint-Germain tersebut menjadi pesepak bola Amerika Selatan pertama yang menembus kisaran 80 gol internasional. Jumlah 80 gol internasional itu sekaligus menempatkan Lionel Messi di posisi kelima pemain tersubur dunia dalam laga-laga resmi internasional. Cuma Ferenc Puskás dengan 84 gol, Mohtar Dahari dengan 89 gol, Ali Daei dengan 109 gol, dan Cristiano Ronaldo dengan 112 gol yang lebih tajam ketimbang Messi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like,
comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!